Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih berada dalam pembahasan kitab Az-Zakah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang zakat pada unta, zakat pada kambing, dan aturan-aturan yang lainnya dalam hadis yang panjang tentang surat saking Abu Bakar As-Siddiq yang dia mengatakan bahwasanya inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu disampaikan kepada Anas bin Malik. Kali ini kita lihat hadis yang berikutnya tentang zakat pada sapi. Tentang zakat pada sapi. Yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Bahwasanya ketika itu Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Ini lanjutan dari hadis yang pertama kemarin. Fa amarahu ay ya'khudha min kulli salasina baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli arba'ina musinnatan wa min kulli halimi dinaran aw adlahu ma'afir. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu'adz itu ke Yaman. Lantas Nabi SAW perintahkan agar Mu'adz itu mengambil dari setiap 30 sapi yang dikeluarkan satu tabi' atau satu tabi'ah. Satu tabi' atau satu tabi'ah. Tabi' itu sapi umur 1 tahun, sapi jantan umur 1 tahun. Tabi'ah, sapi jantan sapi betina umur 1 tahun. Sapi jantan umur 1 tahun, tabi'ah sapi betina umur 1 tahun. Jadi kalau sudah punya 30 ekor, ambil dari 30 ekor tadi tabi atau tabi'ah. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan setiap 40 ambil musinnah, satu sapi umur 2 tahun. Musinnah, satu sapi umur 2 tahun. Ingat ya, di sini setiap 30. Setiap 30 dan setiap 40. Berarti nisabnya berapa di sini? Berapa ekor sapi nisabnya? Nisabnya berapa ekor sapi? 30. Setiap 30. Berarti kalau sudah mencapai 30 dulu baru dikenai zakat. Kalau 29 belum. Kalau 20 ekor belum. Punya 30 ekor sapi terlebih dahulu baru kena zakat. Ya, sekali lagi, kalau punya 30 ekor sapi terlebih dahulu baru kena zakat. Dan setiap 30, berarti nanti kalau 60 berarti nanti 2. Karena kalau setiap 30 1 ekor tabi'ah atau tabi. Di sini boleh pilih ya. Bisa yang dikeluarkan 1 sapi jantan umur 1 tahun. Atau tadi tabi'ah 1 sapi betina umur 1 tahun. Berarti kalau punya 60 ekor, mengeluarkannya bagaimana? 2 tabi atau 2 tabi'ah. Ya, 2 tabi atau 2 tabi'ah. Kalau punya 90 ekor sapi, 3 tabi, 3 tabi'ah. Ya. Kalau 40 tadi, 1 musinnah.
Kalau 50 masih satu musinnah juga. Ya, masih satu musinnah. Kalau 70 30 tambah 40 kan berarti satu tabi' ditambah satu musinnah. 80 dua musinnah. Ya, kalau 100 bisa 32 kali, 41 kali kan? Berarti bisa 32 kali, berarti 2 tabi' atau tabi'ah plus 1 musinnah. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi kalau sapi gampang hitungannya, pokoknya setiap 30 dikeluarkan 1 tabi' atau 1 tabi'ah. Tapi itu pokoknya yang umur 1 tahun. Lalu kalau setiap 40 dikeluarkan 1 musinnah. Setiap 40 dikeluarkan 1 musinnah. Kemudian wa min kulli halimi dinaron. Wa min kulli halimin dinaron. Dan setiap yang telah dewasa, ya, ihtalam, jadi sapi yang telah dewasa, di sini disilakan seperti itu. Setiap telah dewasa maka dikeluarkan 1 dinar. Setiap sapi yang telah dewasa dikeluarkan 1 dinar. Di sini katakan ihtalama, yaitu sapi yang telah ihtilam, atau balagha mablagh rijal, atau umurnya itu seperti umur laki-laki. Maka setiap halim, ya, setiap dia yang dapat dewasa tadi, maka dikeluarkan zakat 1 dinar. Yang dimaksud di sini halim di sini bukan untuk sapi, namun halim di sini adalah kafir zimmi. Yaitu diberi catatan di sini halim, setiap kafir zimmi dikeluarkan jizyah 1 dinar. Setiap kafir zimmi dikeluarkan jizyah 1 dinar. Jizyah itu ibaratnya seperti upeti. Dia dikenakan pajak. Di saya ralat tadi, setiap halim, yaitu yang sudah mimpi basah, berarti 1 orang dewasa, dia itu kafir zimmi. Ketika itu tinggal di Yaman, maka dikenakan 1 orang kafir zimmi dikenakan 1 dinar. Au adalahu ma'afir, yang nanti akan diserahkan kepada ma'afir. Ma'afir ini nama tempat yang ada di negeri Yaman. Ya, nama tempat yang ada di negeri Yaman, suatu kampung yang ada di negeri Yaman. Nah, nanti jizyah tadi diserahkan kepada kampung yang namanya Ma'afir di situ. Ini aturan yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Nah, jadi kesimpulannya di sini, hadis ini menetapkan 2 penjelasan. Yang pertama tentang zakat untuk sapi, setiap 30 nanti dengan 1 tabi atau tabi'ah. Kemudian setiap 40 nanti akan dikeluarkan 1 musinnah. Sedangkan bagi yang dewasa, kafir zimmi yang dewasa dituntut, mereka tidak diperintahkan untuk keluarkan zakat, namun yang diperintahkan di sini adalah mengeluarkan jizyah. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5. Ya, kalau yang 5 itu berarti 4 penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Kemudian ditambahkan dengan Imam Ahmad, dan lafadznya adalah lafaz dari Imam Ahmad, dihasankan oleh Tirmizi kata Ibnu Hajar. Wa asyara ila ikhtilafin fi waslihi, dan ada perselisihan tentang hadis ini bersambung ataukah tidak, mausul ataukah tidak sampai Nabi. Dan di sini disebutkan oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Hakim. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Tentang zakat itu diambil dari kaum muslimin. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, nah di sini nanti dijelaskan tentang zakat itu diambil dari setiap orang yang wajib zakat. Nanti diambil oleh amil zakat dari setiap orang yang ambil zakat, dari setiap orang yang punya kewajiban zakat. Tu'khadhu shadaqatul muslimina ala miyahihim.
sedekah atau zakat dari kaum muslimin itu diambil di tempat air mereka. Di tempat air mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wali Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wala tu'khadhu shadaqatuhum illa fi durihim. Dan zakat-zakat mereka kaum muslimin tidaklah diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Nah, kalau kita simpulkan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat itu diambil oleh amil zakat. Zakat itu nanti diambil oleh amil zakat. Kewajiban zakat berapa yang dikeluarkan itu nanti akan diambil oleh amil zakat. Baik itu dari zakat ternaknya tadi, ada sapi, ada unta, ada kambing, atau dari peraknya, atau dari emasnya, atau dari bentuk-bentuk yang lainnya, dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat, nanti diambil oleh amil zakat. Dan di sini kata Syekh Abdul Al-Fauzan, dan orang yang punya harta tidak dibebani mesti datang untuk menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Karena kalau disuruh bawa satu sapi, dia punya kewajiban zakat satu sapi, mikul dia sendiri, mikul ke Baitul Mal berat sekali. Padahal di sini ada yang bertugas sebagai amil zakat. Dan amil zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 60, tugasnya memang untuk kerja. Kalau yang punya kewajiban zakat yang disuruh bawa sendiri, ngapain ada amil zakat? Ya, ngapain ada amil zakat? Padahal amil zakat tugasnya untuk bekerja. Makanya para ulama itu katakan amil zakat disebut amil zakat jika punya dua syarat dipenuhi. Jika memenuhi dua syarat berikut. Sesuai dengan istilahnya amil itu artinya bekerja. Bekerjanya bagaimana? Narik. Tadi kan punya 30 sapi dikeluarkan apa? Satu tabi atau tabi'ah kan? Berarti dia narik sapinya itu dari rumah bawah. Sapi 1 tahunnya itu dia bawa. Kalau kewajibannya 5 tabi, ya sudah diambil 5 sapi itu dari rumah dia bawa. Bukan yang punya harta nanti yang bawa untuk serahkan pada Baitul Mal. Tugas yang kedua dari amil zakat, atau syarat yang kedua dari amil zakat, karena dikatakan amilina alaiha, alaiha di sini menunjukkan ada otoritas. Punya otoritas karena ditunjuk oleh penguasa. Punya otoritas karena ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah. Kalau yang pertama tadi bekerja, berarti narik zakat tadi, kemudian dia kumpulkan, kemudian nanti dia bagikan kepada siapa yang berhak menerima zakat. Ya, jadi narik. Jadi kalau ini masjid yang jadi amil zakat, bukan tinggal di masjid di sini, namun lagi ke rumah-rumah. Ayo Pak, jenengan sekarang haulnya saya catat sekian, tanggal sekian. Jenengan sudah punya kewajiban untuk keluarkan zakat. Ya, kemudian dia punya otoritas. Kalau jenengan nggak mau bayar, nggak mau keluarkan sekarang, saya siap lapor ke pihak berwajib. Ya, harus keluarkan sekarang. Ini sekarang deadline-nya hari ini. Kalau nggak mau keluarkan, siap nanti. Ya, aparat yang berwenang nanti siap mengurus ya zakat jenengan menarik secara paksa. Nah, ini kalau diterapkan di Saudi Arabia seperti itu. Ada memang polisi-polisi yang ditugaskan, polisi yang ditugaskan ya untuk bantu amil zakat tadi untuk menarik zakat. Ya, kalau di negeri kita ini cuma kesadaran saja, kesadaran dari tiap orang. Ya, dan amil zakat sebenarnya bentuknya bukan seperti itu. Ya, sehingga kalau mau disimpulkan juga untuk takmir-takmir masjid yang bertugas mengumpulkan zakat di masjid-masjid, ini sebenarnya bukan dikategorikan sebagai amil zakat. Namun cuma orang yang bekerja sosial saja untuk menampung zakat dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima.
Sehingga kalau ini bukan amil zakat, ya, di Masjid Asy-Syakur ini misalnya bukan amil zakat, berarti tidak bisa main potong-potong dari zakat yang telah diterima. Apalagi kalau sebagian amil zakat itu main potong-potongnya besar. Misalnya nanti ada yang setor zakatnya itu 8 miliar, maka nanti karena mustahik yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 orang. Sedangkan amil zakat bagian dari 1 situ. Berarti dia dapat 1/8 dia bilang. Jadi kalau dari 8 miliar tadi dia serahkan zakat, berarti dapat berapa ambil zakat? Dapat berapa ambil zakat? 1 miliar. Makanya pernah ada TKI yang dapat dia disuruh bawa zakat ini ke Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah bawa ratusan juta. Terus dia tanya pada seorang ustadz di pesawat waktu itu, "Ustadz, ini saya boleh nggak dapat bagian dari zakat ini karena saya bawa untuk nyalurkan ke Indonesia?" Coba andai saya dia bawa 300 juta coba. Ya, hitungannya taruhlah 1/8 tadi. Ya, hitungnya 1/8. Dapat berapa kira-kira? Hah? Dapat banyak lah ya. Dapat banyak kan? Ya. Kemudian 300 juta dibagi 1/8 tadi, dikalikan 1/8 tadi, atau dibagi 8. Dapatnya sudah banyak sekali. Padahal dia datang ke Indonesia cuma disuruh tolong nyalurkan. Dia bukan syarat yang tadi yang kita sebut ambil zakat, yang bekerja untuk narik, yang untuk simpan, yang untuk nyalurkan secara keseluruhan, bukan. Namun dia suruh tolong dibantu untuk nyalurkan. Nah, takmir masjid tempat kita itu seperti itu. Ya, takmir masjid tempat kita itu seperti itu. Jadi cuma pekerja sosial yang golek pahala, yang ingin cari pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas ini tentang zakat. Apakah ada zakat untuk rumah, ada zakat untuk kendaraan, ya, atau untuk bentuk-bentuk yang seperti itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi abdihi wala farasihi shadaqatun." Tidak ada bagi seorang muslim untuk budaknya, untuk kendaraannya, yaitu kudanya di sini, ya, untuk dikenai zakat. Kemudian dalam riwayat Muslim, tadi riwayat Bukhari, lalu dalam riwayat Muslim disebutkan, "Laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri." Tidak ada kewajiban zakat diambil dari seorang budak kecuali untuk zakat fitrah saja. Maka kesimpulannya dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya kewajiban zakat itu tidak diambil dari budak, tidak diambil dari kuda. Kuda ini dimisalkan seperti kendaraan. Kenapa tidak diambil budak itu, tidak diambil zakat dari budak, tidak diambil zakat kalau kita itu punya kendaraan, kendaraannya dihitung sekian, budaknya dihitung harganya sekian, baru diambil zakatnya? Karena para ulama katakan ikhtassahul muslim li nafsihi. Karena yang disebutkan tadi untuk kuda, untuk kendaraan maupun budak itu cuma dipakai pribadi. Maka barang seorang muslim yang dipakai pribadi, yang dia miliki pribadi, berupa rumah, berupa kendaraan, berupa sawah yang dia miliki, dari bentuk-bentuk seperti ini tidak dikenai zakat. Dikenai zakat bagaimana kalau bisa? Kalau rumahnya ini sudah dijual, dari nilai jualnya baru nanti dikenai zakat. Nggak laku setahun, berarti 1 tahun tadi nanti dikenai zakat dari nilai jualnya. Budak bagaimana ya kalau budak tadi dijual? Sawah tadi bagaimana? Ya sawah tadi dari penghasilannya, dari yang ditanam tadi hasilnya itu apa? Dijual, nah itu baru nanti dikeluarkan zakatnya. Maka kendaraan berapapun banyaknya, berapapun tinggi nilainya, itu tidak dikeluarkan zakatnya kalau cuma digunakan untuk pribadi. Beda kalau itu dijadikan rentalan. Ya, beda kalau itu dijadikan rentalan. Maka dari hasil rentalan tadi sudah bertahan selama setahun bisnis rental ini, maka nanti baru dikeluarkan zakat. Maka tidak ada zakat
untuk yang dipakai pribadi. Handphone punya zakat atau tidak? Saya sudah beli handphone harganya itu 10 juta. Ya. 10 juta, istri juga punya. Apakah saya keluarkan zakat dari nilai handphone ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu cuma dipakai pribadi. Ekstasal muslim di nafsi. Kata para ulama itu karena dikhususkan muslim untuk pakai untuk dirinya sendiri alias pakai pribadi, maka tidak dikeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan tentang pembahasan tadi? Ya. Nah, zakat sapi tetap pakai syarat saimah seperti yang kita sebutkan di awal. Yaitu saimah itu apa kemarin? Digembalakan di padang rumput yang mubah, yang halal, ya selama setahun atau mayoritas setahun. Jadi persyaratkan saimah. Digembalakan di padang rumput yang gratis. Ada lagi? Jadi nggak usah hitung-hitung zakat untuk motornya, nggak usah hitung-hitung zakat untuk mobilnya, rumahnya juga tidak. Ya. Ya tadi itu cuma pekerja sosial saja. Iya, ngaku-ngaku banyak sekali tadi. Orang Arab tadi nitip zakat itu harusnya dia dapat bagian juga sebenarnya. Coba kalau dia bawa 1 miliar coba. Masa cuma ngantar aja sudah dapat 1/8 dari 1 miliar tadi loh. Enak sekali kan kalau kayak gitu. Kalau itu saya daftar diri aja jadi ambil zakat semuanya. Per individu nanti ambil zakatnya. Nanti minta dari orang kaya, Pak nanti saya mau salurkan. Saya tinggal main potong nanti. Ya tinggal main potong loh. Enak sekali kayak gitu. Apalagi hitungannya 1/8. Taruhlah dia setor zakat 8 juta. Potong 1/8-nya berapa berarti? 1 juta. Kalau ada 40 orang semuanya 8 juta gimana? Bisa beli mobil kan? Iya. Cepat kaya itu kalau jadi ambil zakat. Ya. Orang miskin tetap melarat tadi, tetap susah, ya, yang ambil zakat jadi kaya. Karena dia bagi lagi kan yang tadi, zakat dia bagi-bagi lagi, orang miskinnya banyak dia bagi. Dia nggak mungkin kasih satu orang miskin langsung plek 20 juta enggak. Paling dia bagi-bagi, milih lagi. Bung dia yang makmur, orang miskin tetap sengsara terus. Ya, nggak adil seperti itu. Solusinya tadi pekerja sosial harap pahala dari Allah. Kalau ambil zakat, kalau di tempat kita ingin dapat penghasilan berarti dari infak, bukan dari potong dari zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sampaikan. Beliau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada isya, pada maghrib insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berada dalam majelis yang mulia. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang masalah hukum-hukum dalam agama kita dari hadis-hadis yang sahih dari kitab Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Terakhir kita masih membahas tentang waktu-waktu sholat, dan sekarang kita akan kembali melanjutkan hadis-hadis yang lainnya. Sekarang kita lihat hadis ke-53 dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah. Dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah. Ini menceritakan tentang waktu-waktu sholat yang dijelaskan dalam
beberapa kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, yaitu dikatakan dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah. Abul Minhal itu katakan aku dan bapakku, ya berarti Sayyar bin Salamah dan bapaknya Salamah ini pernah masuk menemui ala Abi Barzah al-Aslami, menemui sahabat Abu Barzah al-Aslami. Maka ketika itu ayahku berkata kepada Abu Barzah, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah? Bagaimanakah Nabi SAW itu melaksanakan sholat wajib? Bagaimanakah Nabi SAW itu melaksanakan sholat wajib? Dan di sini ditanyakan karena dulu di masa Sayyar dan bapaknya, biasanya para pemimpin, para imam itu ada yang sengaja mengundur-undur waktu sholat. Ada yang sengaja mengundur-undur waktu sholat. Makanya dia tanya, kalau yang dilakukan oleh Nabi SAW itu seperti apa? Maka ketika itu dijawab oleh Abu Barzah, kana yusallil hajir allati tad'unaha al-ula. Dulu Rasulullah SAW itu ketika melaksanakan sholat zuhur ini diistilahkan dengan sholat al-hajir. Disebut al-hajir karena sholat zuhur itu dilakukan ketika keadaan panas. Ya, disebut al-hajir karena ketika itu sholat zuhur dilakukan dalam keadaan panas. Allati tad'unaha al-ula, yang kalian itu menyebut sholat zuhur itu dengan sholat yang pertama. Hina tadhadus syamsu wa yusallil asra. Dan sholat zuhur ini ketika tadhadus syamsu, matahari itu sudah tergelincir ke arah barat. Jadi sholat zuhur ketika itu dilakukan ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kemudian wa yusallil asra, kemudian sholat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Dan sholat asar ketika salah seorang dari kami kembali dengan kendaraannya di ujung Madinah, sementara sinar matahari ketika itu masih terasa panas. Wa nasitu maqala fil maghrib, adapun untuk maghrib aku lupa apa yang dimaksud. Wa kana yastahibbu ayu akhiral isya'a allati tad'unaha al-atama. Dan kata Abu Barzah, dan dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat isya, dan ketika itu sholat isya disebut dengan atamah. Atamah ini artinya waktu di sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam kita bagi menjadi 3, malam itu dari maghrib sampai subuh berarti ada 10 jam. Ya, sepertiga malam pertama itu berarti dari waktu maghrib sampai sekitar jam 10 atau setengah 11. Ya, sekitar jam 10 atau jam setengah 11. Sepertiga malam pertama seperti itu. Taruhlah sampai jam 10. Ya. Maka ya, jam 9 lah. Maka sholat isya itu dilakukan sampai sepertiga malam pertama tadi. Lalu dikatakan di sini sholat isya itu diakhirkan. Berarti tidak dikerjakan di awal malam, namun diundur, dikerjakan ya ketika mau berakhirnya waktu sholat isya. Nah, kemudian wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditsa ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan di sini memakruhkan tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan memakruhkan juga ngobrol-ngobrol ba'da isya. Jadi sebelum isya dilarang tidur, setelah isya dilarang ngobrol-ngobrol. Kemudian wa kana yantakilu min sholatil ghada hina ya'rifur rajul jalisahu. Dan
ketika itu beliau selesai dari sholat subuh ketika seorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya. Ketika seorang itu dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya, wa kana yaqra'u bisitina ilal mi'ah. Dan untuk sholat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat antara 60 sampai 100 ayat. Membaca surat antara 60 sampai 100 ayat. Nah, maka kita lihat di sini ada beberapa waktu sholat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dilakukan ketika tadhadus syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Ya, ketika tadhadus syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Artinya matahari di atas kepala ini belum sholat. Ketika matahari sudah tergelincir ke barat, nah ketika itu baru kita mulai melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan kalau matahari masih di atas kepala, ini adalah waktu terlarangnya sholat. Sebagaimana ada waktu terlarangnya sholat juga setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, kemudian setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi kalau kita lihat ada 3 waktu terlarangnya sholat, yaitu ketika matahari di atas kepala, lalu setelah sholat subuh sampai matahari itu meninggi, 15 menit setelah matahari terbit, lalu setelah sholat asar sampai matahari itu tenggelam sempurna. Nah, maka waktu zuhur ini dimulai dari matahari sudah tergelincir ke arah barat. Dimulai seperti itu. Kemudian sholat asar itu juga keadaan matahari tadi sudah tergelincir ke barat dan matahari masih cerah. Dan ketika itu matahari masih cerah. Dan di sini untuk sholat zuhur dan asar tidak disebutkan waktu akhirnya. Namun kalau lihat dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, sholat zuhur dan asar itu waktunya bersambung. Sholat zuhur dan asar waktunya itu bersambung. Kemudian sholat maghrib di sini tidak disebutkan. Lalu untuk sholat isya disebutkan waktunya, disunahkan sholat isya dilakukan dengan cara diundur waktunya. Namun akan kita lihat nanti dengan dalil-dalil yang lain, Rasulullah SAW itu tetap masih melihat keadaan jamaah. Kalau beliau lihat jamaah itu sudah pada kumpul, maka beliau segera untuk melaksanakan sholat isya, tidak undur-undur. Namun kalau belum kumpul dan beliau ingin memberikan kesempatan, beliau undur waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya, beliau undur waktu sholat isya hampir mendekati pertengahan malam. Nah, kemudian pelajaran yang lainnya lagi dari hadis ini, kalau kita lihat tadi pertanyaan dari Sayyar bin Salamah dan bapaknya Salamah ketika bertanya pada Abu Barzah al-Aslami, menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat semangat sekali bertanya pada Rasulullah SAW. Bertanya tentang perkara-perkara penting dalam agama ini. Jadi apa yang ingin mereka ketahui, apa yang ingin mereka pelajari, mereka bertanya pada Rasulullah SAW. Tidak membiarkan begitu saja, tidak mendiamkan begitu saja. Bingung tentang masalah sholat, bingung apakah sholatnya yang dilakukan sah ataukah tidak, bingung tentang cara wudhu, bingung tentang masalah misalnya darah pada wanita. Ya, kalau tidak mengetahui maka mereka semangat sekali bertanya pada Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari di sini menunjukkan untuk sholat zuhur, sholat asar dan sholat subuh diperintahkan dilakukan di awal waktu. Untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh dalam hadis ini disebutkan bahwasanya baiknya dikerjakan di awal waktu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk sholat isya boleh diundur sampai pertengahan malam. Untuk sholat isya boleh diundur sampai pertengahan malam. Sedangkan di sini juga disebutkan bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh
Bagaimana kan Nabi SAW itu sholat subuh? Nabi SAW itu sholat subuhnya dengan memperpanjang bacaan sholat. Jadi bacaan sholatnya dibuat panjang. Di sini tadi disebutkan yang dibaca 60 sampai 100 ayat. Yang dibaca oleh Nabi SAW 60 sampai 100 ayat. Maka untuk sholat subuh memang karena keadaan kita itu masih dalam keadaan fit, masih keadaan fresh seperti itu, sehingga memang dianjurkan untuk memperlama. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan juga sholat subuh itu akan dihadiri oleh para malaikat. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, ingatlah surat yang dibaca pada sholat subuh, ingatlah sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Ya, sholat subuh itu dihadiri oleh para malaikat. Maka ini menunjukkan keutamaannya. Di keutamaan sholat subuh diantaranya dihadiri para malaikat, sehingga kita diperintahkan untuk memperlama bacaan ketika itu. Nah, selanjutnya hadis yang berikutnya ketika Nabi SAW dibuat sampai mengundur waktu sholat diakibatkan perang melawan orang-orang musyrik saat perang Khandaq. Hadis ke-54 dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu berkata pada saat perang Khandaq. Jadi Nabi SAW itu berkata saat perang Khandaq, mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran kama syaghaluna 'anis sholatil wusta hatta ghabatis syamsu. Kata Nabi SAW dalam bentuk doa. Nabi itu berdoa semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka orang-orang musyrik itu dengan neraka, dengan api. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah orang-orang musyrik itu dengan api. Sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari melaksanakan sholat asar, ya hingga matahari itu telah terbenam. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan syaghaluna 'anis salatil wusta. Orang-orang musyrik itu telah membuat kami itu lalai sehingga tidak mengerjakan sholat asar. Summa shallaha bainal maghrib wal isya. Dan ketika itu akhirnya Nabi SAW mengerjakan sholat asarnya di antara waktu maghrib dan isya. Karena tadi dibuat kerepotan oleh orang-orang musyrik. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, apa yang terjadi ketika perang Khandaq, di mana orang-orang musyrik membuat Nabi SAW itu kerepotan. Dan ingat, kalau Nabi SAW itu doakan seperti tadi, semoga Allah memenuhi kubur mereka, yaitu orang musyrik, dan juga memenuhi rumah mereka dengan api. Ini gara-gara mereka kami sampai meninggalkan sholat asar. Gara-gara mereka kami sampai mengundur waktu sholat asar. Ini menunjukkan kalau Nabi SAW mendoakan jelek seperti ini, ya, kalau Nabi SAW mendoakan jelek seperti ini, berarti Nabi ingin mengerjakan sholat itu pada waktunya. Berarti Nabi SAW sangat perhatian sekali dengan waktu sholat. Keadaan repot seperti ini pun sebenarnya beliau ingin mengerjakan sholat tepat waktu. Namun memang ada beberapa pemahaman dari para ulama, kenapa sampai Nabi SAW tidak melakukan sholat di waktu asar saja. Kata para ulama, ini dahulu belum disyariatkannya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika keadaan perang, ketika keadaan genting. Dan sholat itu nanti dilakukan sesuai dengan keadaan. Dan kalau itu dengan pasukan, berarti nanti pasukan sholatnya sambil bergantian. Ada caranya dalam melaksanakan sholat khauf di sini. Nanti ada yang bergantian untuk berjaga, dan ada yang nanti ya di belakangnya itu ada yang sholat. Kemudian nanti kalau yang sudah sholat tadi nanti gantian lagi untuk berjaga. Ya, ini dilakukan ketika itu. Kalau sholat asar seperti ini berarti cukup dilakukan di waktunya, dan sholatnya nanti sambil bisa memegang senjata atau alat-alat perang.
Nah, ini diceritakan kenapa Nabi SAW tidak lakukan sholat pada waktunya, karena dulu belum disyariatkannya sholat khauf, sehingga beliau akhirnya undur tadi sholat asar itu sampai datang waktu maghrib dan isya. Ya, sholat asar itu sampai datang waktu maghrib dan isya. Nah, kemudian kalau tadi Nabi SAW sangat perhatian sekali menunjukkan bahwasanya kita keadaan repot bagaimanapun, baik ketika kita safar di kendaraan ataupun dalam keadaan sakit ataupun uzur-uzur yang lainnya, sholat tetap diperhatikan. Dan kalau dalam safar itu kita sudah diberikan keringanan. Nabi SAW itu biasa meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika beliau itu pergi bersafar. Kita pergi bersafar dari Jogja sampai ke Surabaya misalnya, ya sudah melakukan perjalanan jauh, maka ketika itu kita bisa mengambil keringanan ini. Alias di sini sholat tetap dilakukan, namun diberikan keringanan ketika itu, kemudahan kepada kita yang boleh kita ambil. Juga ketika orang itu dalam keadaan sakit, Nabi SAW itu katakan, "Sholli qa'iman, fa ilam tastati' fa qa'idan, fa ilam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi SAW, sholatlah kalian dalam keadaan qa'iman, dalam keadaan berdiri. Walaupun nanti ada yang berdirinya sambil bersandar di tembok, tetap kalau mampu berdiri, tetap sholatnya, yaitu sholat wajibnya, sholat fardunya dalam keadaan berdiri. Walaupun mungkin nanti ada yang rukuknya atau sujudnya duduk di kursi, namun kalau dia mampu berdiri, maka saat sholat wajib, saat membaca surat, itu tetap dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, maka kata Nabi SAW, faqaidan, maka sholatlah sambil duduk. Duduknya bagaimana? Kata para ulama, biar dibedakan dengan duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat, maka duduknya yang dilakukan adalah duduk bersila untuk menggantikan posisi berdiri. Duduknya itu bersila atau mutarabbi'an. Ya, duduknya itu bersila atau mutarabbi'an. Nah, kalau duduk ini tidak mampu lagi, maka kata Nabi SAW, ya sholatlah dalam keadaan ala jambin. Jambin itu artinya menyamping, artinya tidur dalam keadaan miring. Badannya itu dibuat miring, menghadap kiblat, kepalanya di utara, kakinya itu di selatan. Ya, kepala itu di utara, kakinya itu di selatan. Kalau tidak mampu lagi, maka nanti sholatnya dalam keadaan terlentang. Baru ketika itu kalau tidak mampu lagi, maka sudahlah dia merem saja nanti dalam keadaan sholat seperti itu. Ya, kalau dia mampu berwudu, kalau tidak mampu berwudu karena tidak boleh kena air, maka ganti tayamum. Kalau sama sekali tidak bisa gerak sama sekali sehingga tidak bisa wudu, tayamum, tidak ada juga yang bisa wudukan, tidak ada yang bisa tayamumkan, ya sudah dia sholat dalam keadaan apapun. Yang penting tetap memperhatikan sholat tepat waktu. Jadi apa yang disyaratkan di sini, Nabi SAW sangat perhatian sekali dengan waktu sholat. Alasannya apapun dalam kesibukan beliau, tetap beliau ingin memperhatikan sholat tepat pada waktunya. Maka jangan pakai alasan ini lagi capek, lagi repot, ya punya acara-acara besar dan yang lainnya sampai kita meninggalkan sholat. Ya, lihat sudah ada contoh dari Nabi SAW, beliau itu sangat-sangat perhatian sekali ya mengenai perkara sholat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari hadis ini, hadis ini menunjukkan keutamaan dari sholat asar. Sholat asar di sini disebut dengan sholat wusta. Wusta itu artinya fadla, yaitu sholat yang mulia. Sholat yang sangat-sangat mulia. Apalagi dalam hadis-hadis yang lain, ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW itu menyebut siapa yang menjaga 2 sholat, yaitu sholat bardain, yang disebut oleh Nabi SAW yaitu sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Maka Nabi katakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia itu akan masuk surga. Maka diperintahkan untuk menjaga sholat subuh dan sholat asar. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Juga disebutkan bahwasanya malaikat siang dan malam itu biasanya bergantian untuk jaga di waktu subuh dan asar.
Ya, dalam satu riwayat itu disebutkan malaikat siang dan malaikat malam itu bertugas untuk gantian jaga itu pada waktu subuh dan waktu asar. Berarti kalau orang itu melaksanakan sholat subuh dan sholat asar berarti diperhatikan oleh para malaikat. Ya, dan kalau malaikat itu memperhatikan kita saat sholat berarti ada doa-doa baik dari para malaikat. Dan kalau doa baik dari para malaikat itu sama seperti doa dari orang-orang soleh yang mudah untuk dikabulkan. Jadi ini juga diantara keutamaan yang ada pada sholat subuh dan asar. Di dalam hadis yang lainnya lagi Nabi SAW sebutkan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, satu sholat saja, yaitu sholat asar, maka amalannya itu akan terhapus. Di sini Nabi SAW tidak sebutkan 5 sholat satu hari yang dia tinggalkan. Namun Nabi SAW cuma sebutkan siapa yang tinggalkan sholat asar, berarti cuma satu sholat, maka amalnya ketika itu terhapus. Ada yang dikatakan oleh para ulama, amalan satu harinya itu terhapus. Walaupun nanti dia kerjakan sholat subuh, walaupun dia kerjakan sholat zuhur, namun kalau dia tinggalkan sholat asar, maka amalannya satu hari itu terhapus. Dan ini juga menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat, karena terhitung satu sholat saja yang ditinggalkan, amalannya terasa sia-sia. Ya, bahkan menurut pendapat yang paling tepat di antara pendapat para ulama, meninggalkan satu sholat ini adalah dosa kekafiran. Meninggalkan satu sholat itu adalah dosa kekafiran. Karena yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian di antara seorang muslim dan orang kafir yaitu mengenai perkara sholat, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Dan juga pernah dinyatakan oleh Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang menyatakan tentang pendapat para sahabat Nabi. Ia katakan para sahabat itu tidaklah pernah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan membuat orang itu kafir selain perkara sholat. Jadi yang hanya dianggap oleh para sahabat yang membuat orang itu kafir jika ditinggalkan yaitu cuma satu amalan saja, yaitu perkara sholat. Artinya kalau dari perkataan Abdullah bin Syakik dapat disimpulkan bahwasanya meninggalkan sholat menurut para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah perbuatan kekafiran. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita hidup di zaman ini, sholat itu begitu diremehkan sekali. Ya, sholat itu begitu mudah untuk ditinggalkan. Padahal kita mengaku sebagai seorang muslim, namun perhatian dengan waktu sholat saja, ya punya alasan yang begitu banyak, 1000 alasan yang diberikan. Saya repot inilah, saya punya urusan inilah, saya repot dengan urusan kampus, saya repot dengan urusan kerjaan, dan lain sebagainya. Ya, sampai sholat itu ditinggalkan. Padahal muslim itu dikatakan muslim ya kalau mengerjakan sholat. Tanpa mengerjakan sholat sama sekali tidak dikatakan muslim. Kemudian faedah yang lainnya lagi ya, di sini juga menunjukkan kalau kita ingin mengqadha sholat maka segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Jadi tadi Nabi SAW punya waktu untuk mengqadha sholat asar tadi yang tidak bisa dilakukan di waktunya. Nabi hanya bisa melakukan kapan tadi? Antara waktu maghrib dan isya. Segera beliau lakukan karena waktu longgarnya ketika itu. Jadi tidak diundur-undur. Saya nanti tundanya nanti setelah pertengahan malam saja baru saya sholat asarnya. Ya, dia tidak undur sampai tengah malam, tidak. Namun Nabi SAW dapat waktu. Ini saya sekarang sudah selesai. Ini orang musyrik sudah buat saya repot seperti ini, sudah saya kerjakan sekarang. Maka sama juga kalau bapak ibu-ibu ada yang tertidur dari sholat subuh, ya, ada yang tertidur dari sholat subuh. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Ya segera sholat itu dikerjakan, walaupun nanti ketika bangun matahari sudah terbit, atau ketika bangun itu matahari sedang terbit. Padahal sedang terbit kan dilarang untuk sholat. Namun masalahnya kita belum sholat subuh. Sholat subuh itu lebih wajib. Maka walaupun matahari sekarang dalam proses terbit, tetap mengerjakan sholat subuh pada waktu tersebut. Jadi tidak diundur, nanti jam 7 saya, jam 7 aja baru saya sholat subuh, tidak.
Kalau ketiduran, maka langsung kerjakan di waktunya, yaitu ketika bangun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan diperbolehkan mendoakan orang yang menzolimi kita. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan orang-orang musyrik yang gara-gara mereka Nabi SAW sampai mengundur waktu sholat asar. Jadi boleh mendoakan orang yang menzolimi kita. Namun tetap yang lebih baik, kalau ada yang menzolimi kita mau sabar, kita balas dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, memang benar la tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Memang benar bahwasanya tidaklah sama kejelekan dan kebaikan, namun kalau ada kejelekan orang lain terperbuat pada kita, balaslah dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di situ ada permusuhan, kita kok balas orang lain yang berbuat jahat itu dengan kebaikan, maka yang ada malah permusuhan tadi itu akan menjadi baik lagi. Ya, permusuhan yang ada tadi jadi reda, jadi baik, ya, jadi kembali pulih. Kalau kita mau balas kejelekan tadi dengan kebaikan. Namun yang di sini masih dibolehkan. Kalau dikatakan boleh, ya boleh. Di sini Nabi SAW dibuat jelek sampai beliau mengakhirkan waktu sholat asar dikerjakan antara maghrib dan isya. Di sini Nabi SAW sudah merasa bahwasanya wah ini saya benar-benar dizolimi sekali. Nabi doakan balik. Maka untuk orang-orang yang menzolimi kaum muslimin pula kita boleh mendoakan jelek seperti itu. Maka ada pensyariatan, ada namanya kunut nazilah. Ya, ada pensyariatan yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah di sini pengertiannya adalah kunut yang dilakukan ketika kaum muslimin itu mendapatkan musibah. Baik di Indonesia ini yang dapat musibah atau di tempat lain. Ada dapat musibah besar. Seperti yang terjadi baru-baru ini, mungkin bisa melihat di berita-berita di media sosial, ada anjuran dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendoakan kaum muslimin yang sedang tertindas di Rohingya, di Myanmar sana, di Burma. Ya, karena mereka ditindas oleh orang-orang kafir. Jadi boleh kalau atas perintah dari MUI seperti tadi, imam masjid itu membaca kunut nazilah. Namun ada bacaannya sendiri, yang isi doanya itu adalah mendoakan jelek kepada orang-orang yang menzolimi kaum muslimin. Mendoakan jelek pada orang-orang yang menzolimi kaum muslimin. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kalau ingin membalas orang yang berbuat zolim kepada kita, maka baiknya dijelaskan perbuatan zolimnya itu apa. Maka baiknya dijelaskan perbuatan zolim yang dilakukan itu seperti apa. Karena di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan jelek orang-orang musyrik ini karena beliau ketika itu diperbuat sampai dizolimi hingga beliau itu mengundur waktu sholat sampai keluar waktu. Berarti ada alasan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin balas seperti itu, maka baiknya kita menyebutkan alasan-alasannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya mengundur waktu sholat dari waktunya. Mengundur sholat dari waktunya jika memang punya uzur. Namun baiknya tetap dikerjakan sholat tadi tepat waktu. Dan ingat, kita mementingkan sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Ya, kita mementingkan sholat itu dikerjakan pada waktunya. Ini lebih didahulukan daripada memenuhi syarat-syarat dalam sholat yang lainnya. Jadi mementingkan waktu ini lebih utama. Apa yang dimaksud di sini? Contoh misalnya, bapak ibu-ibu ada yang mungkin dalam keadaan sakit, berada di rumah sakit, dan ketika itu ingin sholat. Namun pakaiannya mohon maaf ini dalam keadaan najis.
Celananya misalnya kena pipis, kena kencing. Namun kalau ingin ganti celana ini maghrib dan isya, waktunya mepet sekali. Maghrib dan isya ini waktunya mepet sekali. Kalau mau ganti, tunggu keluarga datang dulu, ada yang bantu untuk ganti celana ini, waktunya akhirnya habis karena mereka datang mungkin nanti habis isya. Maka apa yang dilakukan ketika itu? Kita pentingkan waktu sholat. Walaupun di antara syarat sholat adalah menghilangkan najis. Namun karena waktu sholat lebih dipentingkan, maka tetap kerjakan sholat saat itu. Kita wudhu, kalau tidak mampu wudhu karena tidak boleh gunakan air, ya tayamum, pokoknya bersuci ketika itu. Lalu kerjakan sholat dengan keadaannya apapun. Walaupun akhirnya sholatnya dalam keadaan menggunakan pakaian najis. Karena ini keadaan darurat. Dia harus pilih salah satu. Kalau mau milih, dia tunggu keluarganya sampai isya kan. Namun di situ masalahnya maghribnya habis. Namun kalau dia memilih, saya kerjakan sholat di waktunya saja walaupun dalam pakaiannya itu dalam keadaan najis, ini juga memang kelirunya di sini. Namun ini lebih ringan daripada mengundur waktu sholat keluar waktunya. Jadi kaidahnya di sini sekali lagi dari syarat-syarat sholat yang ada, kita lebih mementingkan mengerjakan sholat tepat pada waktunya daripada mementingkan bersuci, daripada mementingkan menghadap kiblat, daripada mementingkan berdiri. Ya, kita lebih mementingkan tadi apa? Mengerjakan sholat pada waktu. Ya. Walaupun tadi kita katakan boleh mengundurnya, namun tetap di sini disarankan untuk mengundurnya ini tetap dikerjakan pada waktunya. Kemudian hadis yang terakhir yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tentang waktu salat Isya. A'taman Nabi SAW bil Isya fa kharaja Umar. Ketika itu Nabi SAW i'tama. Nabi SAW itu melaksanakan salat Isya atau menangguhkan mengundur salat Isya agak malam. Nabi SAW sengaja mengundur waktu sholat Isya itu agak malam. Maka ketika itu Umar keluar dari masjid dan memanggil Nabi SAW. Karena Nabi nunggu-nunggu. Nabi undur-undur. Karena Nabi undur-undurnya lama, Umar panggil Nabi. Ya, maksudnya suruh Nabi, ayolah segera sholat itu dilaksanakan. Ini jamaah sudah pada nunggu. Jadi Nabi SAW undur waktunya, undur. Namun masalahnya di masjid itu jamaah sudah pada nunggu. Umar kemudian keluar dari masjid kemudian memanggil Nabi SAW. Ya Rasulullah, raqadan nisa wasibyan. Wahai Rasulullah, sekarang ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tertidur. Ya, ini masalahnya sholat Isya sudah pada ngantuk. Kalau undur-undur lagi tambah ngantuk. Wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak, ibu-ibu dan anak itu sudah pada tertidur. Maka ketika itu langsung Rasulullah SAW itu keluar. Dan ketika itu ya, kepala Nabi SAW itu meneteskan air wudhu, berarti beliau berwudhu. Kemudian Nabi SAW itu bersabda, laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bi hadis salat hadisah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka untuk sholat Isya ini aku akan suruh mengerjakannya di waktu semacam ini. Tadi Nabi SAW undur waktu sholat Isya, berarti tidak dilakukan di awal waktu, namun diundur waktunya. Maka maksud dari Nabi SAW di sini berarti kalau mengundur waktu Isya itu lebih baik. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kalau dari hadis kita dapat simpulkan waktu sholat Isya yang utama di sini adalah di sepertiga malam yang pertama. Artinya diundur sampai sepertiga malam yang pertama. Ya, diundur sampai jam 9, jam 10 seperti itu. Namun dengan catatan ini boleh diundur atau dianjurkan diundur kalau tidak memberatkan jamaah. Boleh diundur kalau tidak memberatkan jamaah. Berarti kalau memberatkan jamaah tidak boleh.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita dalam sholat berjamaah, imam itu biasanya seperti ini tugasnya. Jangan sampai dalam hal melaksanakan sholat itu memberatkan jamaah, termasuk juga untuk membaca surat. Ya, termasuk juga untuk membaca surat. Kalau para jamaah itu nggak biasa mendengarkan surat sak halaman, ya, satu halaman, ini bukan satu lembar. Satu lembar berarti 2 halaman kan? Kalau satu halaman itu tidak biasa jamaah itu dengar 1 rakaat. Biasanya cuma dengar surat Qul, ya, surat Inna A'tainakal Kautsar, ya. Paling yang panjangnya ya cuma Alam Nasrah, ya, atau Watini wa Zaitun. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, ya diikuti apa dulu yang biasa dilakukan oleh jamaah. Karena kalau langsung dibuat berat, jamaah itu biasanya pada protes. Ya, jamaah ketika itu biasanya pada protes. Makanya ya di sini mau dipraktekkan, ya, maka imam itu harus memperhatikan kondisi jamaah. Maka tadi untuk sholat subuh, tadi Nabi SAW baca berapa ayat? 60 sampai 100. 60 sampai 100 yang dimaksud di sini, ya, ini bisa jadi 2 rakaat sekaligus. Ini jumlahnya itu 100. 100 itu ya seperti surat Al-Kahfi lah. Surat Al-Kahfi itu 110 ayat. Berarti Nabi SAW bagi 2 itu, ya, Nabi SAW itu bagi 2. Kira-kira kalau seperti ini pada bubar atau mau pergi ke masjid atau nggak mau berangkat lagi? Ya pasti nanti besok-besoknya nggak mau berangkat. Ya, apalagi sudah tahu di sini, wah imamnya kalau sholat subuh ini lama terus, sudah saya sholat subuh di rumah sajalah. Wong dia mau praktekkan 60 ayat, wong 10 ayat saja sudah nggak betah, di sini suruh baca 60. Ya, maka sekali lagi imam itu memperhatikan kondisi jamaah. Sebagaimana tadi Nabi SAW berat rasanya kalau beliau itu lihat jamaah itu pada ngantuk-ngantuan, maka langsung beliau keluar, segeralah melaksanakan sholat isya, tidak diundur lagi. Jadi dengan catatan tadi sholat isya boleh diundur kalau tidak memberatkan jamaah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya ibu-ibu dan anak-anak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, bolehnya ibu-ibu dan anak-anak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kemudian tadi ibu-ibu dan anak-anak tadi dalam keadaan ngantuk-ngantuan, ada yang tertidur. Dalam beberapa riwayat disebutkan, mereka ketika tertidur saat itu tidak langsung berwudu, namun langsung mengerjakan sholat. Para ulama ini katakan bahwasanya yang dimaksud anak-anak itu dan ibu-ibu tadi yang ketika itu mereka itu tertidur, mereka tertidur di situ dalam keadaan masih ada kesadaran. Artinya ketika digugah, ketika dibangunkan, mereka itu langsung bangun. Bukan hilang ingatan, bukan hilang kesadaran. Namun kalau sudah hilang kesadaran, ya, kalau sudah hilang kesadarannya berarti wudunya sudah batal. Dan ketika itu wudunya harus diulangi baru boleh melaksanakan sholat. Kemudian di sini juga menunjukkan boleh jamaah memanggil imam yang telat. Jadi imamnya ada samping rumah misalnya, ya, kemudian imamnya itu ya mungkin punya kebiasaan undur sholat 15-20 menit, kok ini 20 menit kok belum datang. Barangkali ini Pak Imam tertidur, ya, maka imamnya itu boleh dipanggil. Pak Imam, tolonglah jamaah sudah nunggu di masjid, tolonglah datang, ya, ini sholat isya itu segera dilaksanakan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah kasih sayang Nabi SAW pada umatnya. Nabi sangat penyayang sekali pada umatnya. Lihat umatnya sudah berat untuk melaksanakan sholat isya tadi, diundur kok mereka rasa berat. Nabi SAW akhirnya majukan tadi, mengerjakannya itu lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Nanti insyaallah pertanyaan pada azan dulu. Baik, yang pertama tadi, ragu keluar kentut ataukah tidak? Kalau ragu, ada yang yakin berarti nggak keluar kan? Berarti itu kan yang ragu-ragu. Kalau masih perasaannya itu ragu-ragu, berarti tetap dimenangkan yang yakin. Kenyataannya keluar ataukah tidak? Wah, tadi masih bilang ragu-ragu, berarti kenyataannya itu nggak keluar. Ya, kecuali ada bukti. Buktinya bagaimana? Ya buktinya tadi, buktinya harus konkret, yaitu entah itu baunya kecium atau anginnya itu
keluar. Kalau tidak seperti ini, berarti kembali ke hukum asalnya, sholatnya tetap masih dalam keadaan suci dan dia boleh melanjutkan sholat. Adapun tadi pertanyaannya, gimana kalau saya ragu-ragu, ini keluar kentut atau tidak? Oh, ini berarti masih ragu-ragu. Yang yakinnya yang mana? Yakinnya wudhu saya belum batal. Berarti kaidahnya kemarin sudah disebutkan bahwasanya ragu-ragu ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Ragu-ragu ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Berarti ambil yang yakin, kemudian tinggalkan yang ragu. Kecuali kalau sudah yakin. Ya, sudah yakin. Misalnya saya sudah ini terasa keluar kencing ataukah tidak ya di celana. Ternyata pas periksa, oh ada bekas. Nah, tadi yang saya sebelumnya ini ragu-ragu. Namun ternyata dapatkan bukti. Oh, berarti bukti ini jadi yakin. Berarti yakin ini saya ambil, yang ragu-ragu tadi itu saya tinggalkan. Nah, ini kalau ini betul karena sudah dibuktikan. Ya, jadi kalau itu masih ragu-ragu berarti ditinggalkan ragu-ragunya, ambil yang yakin. Kemudian yang kedua tadi tentang sholat qobliyah. Apakah boleh misalnya ini sholat zuhurnya sudah azan, kita sholat dulu, ternyata setengah jam atau 1 jam kemudian baru sholat zuhur, ya, atau sekarang sudah sholat zuhur, kemudian 1 jam kemudian baru sholat ba'diyahnya, ya kan? Nah, bolehkah ini ada selang waktu yang lama seperti itu? Jawabannya boleh. Yang penting kalau sholat qobliyah azannya sudah masuk, maka sholat qobliyah dilakukan. Kalau sholat ba'diyah berarti sholat wajibnya sudah dilakukan, maka setelah itu ba'diyahnya, saya mau undur nanti, sekarang jam 12 sholat zuhur selesai, saya mau undur nanti jam 1 baru saya ada waktu luang, baru saya kerjakan sholat ba'diyah zuhurnya. Boleh seperti itu. Yang penting masih dikerjakan di waktu sholat zuhur. Ada lagi? Ya. Iya, dia harus tambah 1 rakaat. Tadi dia makmum masbuk. Iya. Jadi tadi dia salam itu dalam keadaan lupa berarti. Ya, maka iya dia barengan dengan imam kan salamnya. Namun kan harusnya belum salam. Harusnya tambah 1 rakaat. Maka kalau sudah terlanjur salam, nanti dia berdiri lagi, kerjakan 1 rakaat lagi, kemudian duduk tahiyat, kemudian salam, lalu setelah salam nanti sujud sahwi 2 kali sujud. Baru kemudian salam lagi. Seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i memang sunnah, namun baiknya dilakukan. Ya, pendapat yang paling tepat sujud sahwinya wajib. Ya, jadi dilakukan sujud sahwi tadi. Ada lagi? Ya. Disebut safar itu bagaimana? Para ulama itu katakan kalau jumhur, kebanyakan para ulama menilai di atas 85 km atau mulai dari 85 kilo itu sudah dihukumi safar. Asalkan sudah keluar batas kota, bukan dalam kota. Karena kalau dalam kota cuma putar-putar bisa jadi sampai 80 kilo juga. Namun ini keluar kota, keluar batas kota, sudah menempuh jarak 85 km, maka itu sudah disebut safar. Nah, berapa lama kita boleh mengambil keringanan untuk safar tadi? Para ulama itu katakan kalau safarnya itu 4 hari ke atas, maka boleh safarnya 4 hari ke bawah, ya, 4 hari ke bawah, maka boleh mengambil keringanan qashar sholat, jamak sholat, tidak puasa, itu boleh. Namun kalau sudah 4 hari ke atas, dia tinggal misalnya sekarang di Jogja, ingin safar ke Surabaya, di Surabaya dia ternyata 10 hari, maka berarti sudah lebih daripada 4 hari. Maka sejak dari awal niatannya itu sudah mukim, bukan lagi musafir. Ya, bukan lagi musafir. Namun jaraknya berapa yang disebut seorang itu bersafar, itu 85 kilo. Namun keadaan dia nanti ketika di tempatnya sana, dia itu tetap mengqashar sholat ataukah sholatnya itu tamam, sempurna, nah itu dilihat lama waktunya. Kalau di bawah 4 hari, maka boleh mengambil keringanan-keringanan saat safar. Namun kalau di atas, ya, namun di atas 4 hari, ya itu berarti sudah statusnya mukim. Kecuali kalau dia pindah-pindah tempat.
Dia dari Jakarta di Jogja 2 hari, nanti pindah di Solo lagi 2 hari, pindah lagi ke Surabaya 2 hari, terus balik lagi nanti ke Jakarta lagi. Selama dia melakukan perpindahan tadi, berarti di sini masih musafir, Jogja masih musafir, Solo itu masih musafir, Surabaya masih musafir, sampai ke Jakarta juga masih musafir. Namun kalau dia stay di Jogja itu misalnya ambil 2 minggu, maka selama 2 minggu itu dia sudah dianggap mukim. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama ketika menjelaskan seperti itu. Ada lagi? Ya. Tahiyat pertama lupa. Iya. Kalau tahan kentut tadi, ya baiknya tadi intinya makruh kalau menahan kentut dalam sholat. Nanti akan dijelaskan dalam 2 hadis berikutnya, pertemuan berikutnya. Makruh, namun kalau dia tahan sampai akhir sholat, sholatnya tidak batal. Namun kalau baiknya ya dia lepaskan tadi kentutnya tadi, kemudian dia wudhu, kemudian ulangi lagi sholat dari awal. Itu lebih bagus. Namun kalau dia tahan-tahan sampai, walaupun munfarid, nanti kalau dia setelah selesai sholat, jamaahnya sudah selesai, dihitung dia berjamaah. Karena dia meninggalkan sholat yang tadi itu karena ada uzur. Maka kalau sudah dapat berjamaah, dia ulangi lagi walaupun sholat sendiri, pahalanya tetap berjamaah. Karena kaidahnya, setiap orang yang meninggalkan sesuatu karena uzur, dia akan mendapatkan pahala seperti yang biasa dia lakukan. Karena tadi dia mau sholat berjamaah kan, namun karena punya uzur, akhirnya buang hajat, balik lagi, sholat sudah selesai, pahalanya tetap berjamaah juga walaupun sholatnya nanti sendiri. Kemudian yang pertama tadi tahiyat awal, ya, jenengan ketika itu langsung berdiri sudah ke rakaat ketiga, meninggalkan tahiyat awal, apakah mesti balik ataukah tetap lanjutkan tahiyat tadi sampai selesai? Jawabannya dilanjutkan sampai selesai. Kalau baru ingatnya pas berdiri dan ini sudah berdiri sempurna, maka dilanjutkan rakaat ketiganya, rakaat keempatnya sampai tahiyat, baru nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Ya, sudah baca tahiyat, sujud sahwi kemudian 2 kali, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar lagi, bangkit lagi, kemudian salam kanan, salam kiri. Nah, tadi bolehkah balik? Saya sudah berdiri. Bolehkah balik untuk melakukan tahiyat awal tadi? Ingat tahiyat awal dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah apakah rukun? Tahiyat awal masuk sunnah apakah rukun? Dulu pernah ada di pelajaran sekolah loh ini. Masuk sunnah ataukah rukun? Kalau tahiyat akhir jelas masuk rukun. Kalau tahiyat awal masuk sunnah, dan sunnahnya disebut sunnah abad. Sedangkan berdiri ke rakaat ketiga sudah masuk rukun. Dan aturannya rukun ini tidak boleh ditinggalkan cuma gara-gara kejar sunnah. Contoh misalnya, ini sekarang sudah azan sholat subuh. Terus ada yang ingin, wah saya itu tadi belum sholat kok beliau subuh 2 rakaat, katanya pahalanya dunia dan seisinya. Katanya pahalanya dunia dan seisinya. Padahal ini sudah, imam sudah takbir, Allahu Akbar, sholat subuh. Dia punya alasan, saya kerjakan sholat sunnah dulu, sholat subuhnya saya undur sedikit. Itu boleh atau tidak seperti itu? Dia kerjakan sholat sunnah dulu biar dapat keutamaan tadi, baru dia sholat subuh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Sholat wajib lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Maka tadi rukun tadi lebih didahulukan daripada duduk tahiyat awal. Sehingga para ulama katakan kalau ada yang dengan sengaja kejar sunnah meninggalkan rukun, sholatnya batal. Ya, kalau ada yang sengaja mengejar rukun mengejar sunnah meninggalkan rukun yang berdiri ini, jadi dia turun ke bawah malah sholatnya batal. Jadi yang ada boleh balik itu kalau baru mengangkat, dia baru mengangkat sedikit, oh saya lupa turun.
Namun kalau sudah sempurna Allahu Akbar, maka keadaan seperti ini tidak bisa balik. Dan di sini juga jadi pelajaran para jamaah itu mesti mengerti hukum ini. Karena kalau imamnya seperti ini jamaah biasanya ada yang teriak juga nih, subhanallah. Imamnya nggak mau turun. Kalau saya diteriak-teriakin kayak gini, saya nggak mau turun. Saya tahu hukumnya. Walaupun jamaahnya yang ngeyel. Saya malah setelah sholat saya omongkan jamaah yang salah. Kenapa teriak-teriak saya? Saya tidak bisa balik. Kalau saya balik, saya batal. Ya, saya pernah lakukan seperti itu. Saya langsung setelah saya sholat saya bilang, jamaah ngikut saya saja. Kenapa kalian ini nggak ngikut saya? Saya yang tanggung semua. Imam tuh nanggung semuanya loh. Imam sudah dengar ini, sudah tahu, ini saya salah, ini saya tinggalkan tahiyat awal tadi. Namun imam punya beban lain. Masalahnya kalau balik berarti sholatnya jadi batal. Ya sudah, risikonya dia lanjut. Jamaah langsung berdiri ngikut. Ya, manut saya sama imam. Kecuali kalau imamnya ngeyel sudah 5 rakaat baru tetap lanjut. Nah itu baru tinggalkan imam. Kalau ini belum selesai loh ini sholatnya, baru dapat apa? Tahiyat. Makanya beda-bedakan dulu rukun mana sunnah, itu dibedakan dulu. Ya, kadang jamaahnya ini nggak paham ini. Wah, imamnya itu keliru, padahal jamaahnya juga keliru juga, teriak-teriak. Ini bukan posisinya teriak-teriak di sini. Sudahlah, kalau salah imam, ya dia sudah ngaku salah, dia habis sholat, tahiyat sudah selesai, dia sujud sahwi. Sujud sahwi tadi itu untuk menutup yang lupa. Ya, itu fungsinya sujud sahwi. Sujud sahwi tadi untuk menutup yang lupa. Lupanya itu ditambal tadi. Kalau andai saja lebih, misalnya akhirnya 5 rakaat, ya kan terpaksa turun kan, tapi sudah terlanjur berdiri, maka kembali lagi ke rakaat keempat. Tetap ada sujud sahwi juga. Sujud sahwi tujuannya untuk apa kalau begitu? Ini bukan tambah lagi, namun untuk melemahkan setan. Karena setan sudah takut itu, dia sudah goda-goda kita, kemudian kita sujud sahwi, wah saya kalah lagi, padahal tadi saya sudah bohongin dia. Ya, jadi kesimpulannya tahiyat awal tadi maksud apa? Sunnah apa rukun? Sunnah. Ya, ingat kaidahnya, sunnah tidak boleh dikejar ya sampai meninggalkan rukun. Artinya rukun itu tidak boleh ditinggalkan cuma gara-gara mengejar suatu yang sunnah. Jadi tetap kerjakan yang rukun tadi, teruskan sampai akhir, nanti baru sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Ada kurang lebihnya kami maaf, dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.